Panas banget. Udah sekarang pakai mobil, tapi harus pakai masker. Dan panas banget. Mobil habis kejemur lagi. Apa yang harus kita lakukan? Nyalakan mobil. Nyalakan mobil, bro. Aduh, nyalakan mobil. Nyalakan mobil. Habis nyalakan mobil ngapain ya, bro? Supaya kita nggak panas. Nyalain AC. Nyalain AC. Nyalain AC. Nyalain AC. Ini fan-nya. Ini AC-nya. Nyalain AC-nya dulu atau fan-nya dulu ya? Udah panas. Udah panas, bro. Kita nyalain aja. Nyalain. Udah. Bocok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Tomes dalam mobil, panas-panasan, mobilnya kejemur, nggak dinyalain AC, pakai masker juga, bro. Ini mau ngapain sih, Bro Tomes? Ya, kali ini Bro Tomes ingin berbagi tips. Banyak sekali orang-orang yang menggunakan mobil, namun banyak sekali yang AC mobilnya itu banyak yang rusak. Terusnya gimana nih solusinya nih? Gimana nih, Bro Tomes? Ternyata survei banyak sekali, bro, yang orang menggunakan AC mobilnya dengan salah, dengan cara yang salah, dengan langkah-langkah yang salah. Akhirnya umur si AC mobil itu menjadi lebih pendek umurnya. Entah kompresornya kena, entah apapun, fan-nya atau rusak atau gimana pun. Ini beneran, ini real ya. Ini panas, ini mobil habis kejemur. Bro Tomes buat video ini supaya real. Apa sih yang harus kita lakukan, trik-triknya supaya AC mobil itu bisa awet, dan apa aja sih ulasan Bro Tomes kali ini tentang AC mobil. Penasaran? Dan seperti apa sih tipsnya dari Bro Tomes? Yuk, hentikan sejenak dulu seperti biasa video Bro Tomes, lalu kalian laksanakan kewajiban kalian yang muslim, yang belum sholat. Ayo sholat dulu. Jangan sampai video Bro Tomes ini membuat kalian lalai dari kewajiban utama kalian. Bagi yang non muslim mungkin nontonnya di hari Minggu atau di hari-hari kalian ibadah, ayo hentikan juga. Jangan sampai video Bro Tomes ini melalaikan kewajiban kalian. Oke? Dan jangan lupa sebelum memulai kembali video Bro Tomes, tekan subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga kalian tidak ketinggalan dari video-video Bro Tomes lainnya. Oke? Wah, udah ibadah, udah sholat, makin cerah semuanya, makin keren-keren semuanya. Bro Tomes senang juga. Dan udah subscribe tuh, thank you banget yang udah subscribe. Karena subscribe kalian itu, walaupun subscribe itu gratis, tapi sangat bermanfaat, sangat membantu Bro Tomes banget untuk terus berkarya, untuk terus berkembang. Karena walaupun subscribe itu gratis yang kalian lakukan, tapi subscribe itu sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat bermanfaat untuk channel kami. Oke, terima kasih. Oke, di video kali ini seperti ulasan tadi di awal, ini biarin ya, biar sengaja Bro Tomes gerah-gerahan supaya nanti real ya. Nanti pasti nyalakan AC, benar nggak dinyalakan AC-nya seperti apa, tapi ini benar real. Oh ya, kenapa sih Bro Tomes ini pakai masker di mobil? Kebetulan ini lagi di jalan Bro Tomes, tadi habis sholat Jumat, terusnya memang harus pakai masker ya. Oke. Pembahasan kali ini tentang penggunaan AC mobil. Oke, jadi seperti apa sih yang mau dibahas, tentang apa? Oke, yang pertama itu Bro Tomes mau memberikan tips tentang penggunaan mobil, AC mobil, seperti apa harusnya ketika mobil itu masih dalam keadaan dingin atau baru dinyalakan. Oke, yang pertama, oke, kita mulai aja. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah yang benar untuk menyalakan AC mobil yang tepat, yang benar ketika mobil itu baru banget dinyalain atau masih pagi atau baru dingin. Ayo kita mulai nyalakan ya.
Yap. Pada umumnya mobil ketika baru nyalain biasanya RPM-nya itu masih di atas 1000 ya, kebanyakan mobil. Nah, terusnya banyak sekali orang karena saking panasnya, karena mobilnya emang dijemur tapi emang baru dinyalain, kondisinya sangat-sangat panas, orang itu langsung menyalakan AC. Padahal itu sangat salah dan sangat berbahaya. Yang pertama berbahayanya itu untuk si mesin AC. Jadi ketika kita menyalakan AC, usahakan kondisi RPM itu sudah di bawah 1000 ya. Biasanya sih di 750 RPM. Jadi kenapa sih kok harus di bawah 1000? Ya, karena ketika RPM-nya tinggi, lalu posisinya AC langsung dinyalakan dan kompresor narik dalam kondisi RPM tinggi, itu sangat berbahaya buat kompresor. Dan sangat membuat umur kompresor itu menjadi lebih pendek umurnya. Yap, ini RPM 7500 ya. Ya, nih, ketika RPM sudah 7500 itu kita sudah dibolehkan atau sudah dalam kategori aman dalam menyalakan AC mobil. Yap, kita sudah diperbolehkan atau dalam kondisi aman dalam menyalakan AC mobil. Namun, ingat, ada lagi. Ketika memang mobil dalam kondisi panas terik seperti ini, panas sekali di dalamnya, sangat disarankan ini trik ini adalah hal yang kedua yang penting juga, ini mengenai kesehatan kita. Karena memang kondisinya sudah panas, ruang dashboard semua panas banget, semuanya panas dalam ruangan mobil ini sampai keringetan seperti Brotomax ini. Disarankan kita untuk membuka kaca dulu. Membuka kaca dulu, usahain membuka kaca semua ya. Buka kaca supaya hawa-hawa yang kurang baik dalam mobil ini keluar dulu. Oke, itu. Selanjutnya adalah kita nyalakan fan tanpa menyalakan AC dulu ya. Kita nyalakan fan dulu. Kencang-kencang juga boleh. Seperti ini kan udah tertiup ya. Nyalakan fan itu kurang lebih 10 sampai 30 detik juga udah cukup ya. Kita bukakan semua kisi-kisi AC-nya. Setelah sudah dinyalakan fan-nya, terus dibuka kisi-kisi AC-nya, dibuka kaca-kacanya sudah, kita biarkan lah kurang lebih paling cepat sih 10 detik, tapi kalau bisa 30 detik sampai 1 menit sampai benar-benar udara-udara yang kurang bagus ada di dalam mobil ini bisa keluar dulu, dan itu bisa membuat kita dan mobil kita dan ruangan dalam mobil kita itu menjadi lebih sehat. Hal yang kedua dalam menggunakan AC mobil itu adalah melakukan penggunaan AC-nya. Ini masih nyambung sebagai tips-tips juga dalam penggunaan AC yang di langkah yang pertama, yaitu usahakan dalam menyalakan AC jangan sampai kita on-kan AC-nya dahulu seperti ini. Yep. Ini dalam kondisi kita sudah off-kan semua ya. Nah, ketika dalam kondisi sudah off semua, usahakan jangan sampai tuas dari si AC-nya kita nyalakan, di-on-kan dulu. Karena ketika sudah di-on-kan, kita nyalakan, itu pas kita nyalakan fan-nya dia otomatis langsung narik kompresornya gitu. Jadi saran dari Brotomax yang terbaik adalah semuanya dalam keadaan off, lalu kita nyalakan fan ya, entah mau 1 entah 2, lalu kita nyalakan AC-nya. Nah, itu tergantung ini ya, tergantung keinginan mau sampai mana, apa mau sampai full boleh, ini juga boleh sampai full. Nah, kalau ada yang bilang kalau mobil saya ada on off nya kok jadi lebih enak, ya itu lebih bagus lagi, karena biasanya kalau mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil yang kelasnya bukan low MPV biasanya sudah diterapkan tombol AC-nya tuh ada pencetannya lagi sendiri misalkan. Jadi on off-nya di sini. Jadi suhunya itu
terpisah sama on off AC-nya. Jadi itu lebih aman. Mungkin itu kenapa mobil-mobil yang kelasnya sudah tinggi, terusnya mobil-mobil Eropa khususnya, itu dipisah ya antara pengaturan suhu sama on off dari AC. Memang dibuat seperti itu dikarenakan memang suatu yang baiknya itu memang seperti itu. Alangkah baiknya itu menyalakan fan baru on-kan AC-nya. Cuman permasalahannya adalah banyak orang ketika mematikan AC, jika kasusnya mobilnya hanya seperti ini, tidak ada on off dari AC-nya, dia biasanya tidak me-off-kan suhu AC-nya, tapi dia langsung matikan fan-nya. Jadi ketika besok-besok dia ingin menyalakan AC, dia langsung meng-on-kan kipasnya, tapi secara otomatis malah ngebuat kalian meng-on-kan juga AC-nya, dan itu sangat bukan berbahaya sih, tapi lebih membuat umur AC Anda menjadi lebih pendek. Seperti itu. Oke? Jadi seperti itu. Karena banyak kasus mobil sekarang kan memang terutama buat mobil yang kelasnya low MPV, low SUV, itu biasanya kan memang antara pengaturan suhu dan on off AC-nya itu tidak dipisah ya, digabungkan. Ya nggak masalah, tapi kan dia masih bisa di off kan. Jadi bagi yang selama ini mematikan AC-nya langsung di fan-nya tapi tanpa mematikan di AC-nya, mulai hari ini ayo dimatikan juga suhu AC-nya sampai ke off, sehingga nanti pas kalian ingin menyalakan AC, si AC-nya ini si fan-nya dinyalakan, si AC-nya nggak, kompresornya nggak ikut langsung apa namanya tuh nyala. Jadi si kompresornya tuh bekerjanya nggak terlalu abnormal gitu. Oke? Ya, dan bagi teman-teman bro-bro semua yang memang ternyata mobilnya sudah ada on off AC-nya, itu lebih aman lagi, lebih enak lagi. Jadi dia nyalakan fan-nya, habis itu baru nyalakan si AC-nya di on off AC-nya di on kan, seperti itu. Jadi tergantung ya. Jadi semua tergantung kondisi mobil kalian. Itu tips yang berdomestikasi kan dari dua tipe mobil ya, yang kemungkinan besar yang kebanyakan ada di Indonesia itu seperti itu. Ya kira-kira jelas nggak nih? Jelas ya? Jelas dong harusnya. Nah ini kan ketika sudah ini walaupun terik ya, terik matahari loh, terik matahari masih ini dinyalakan sebentar, kondisi AC tuh jadi langsung jos ketika memang posisinya si fan-nya dulu dinyalakan, udah mengeluarkan hawa-hawa panas yang ada di dalam dashboard, ya kan? Dalam dashboard ini kan panas nih, dikeluarkan dulu tuh sama si fan-nya, baru dinyalakan AC-nya. Jadi pas keluar AC-nya itu nggak bercampur dengan udara-udara yang panas yang bahaya itu. Begitu bro. Ya lanjut, hal berikutnya adalah tentang penggunaan AC mobil yang banyak sekali, mungkin nggak banyak tapi ada sebagian orang yang melakukan ini, tapi ini sangat-sangat fatal. Apa sih sangat-sangat fatal? Ya, jadi gini bro, banyak orang bro yang dia jalan naik mobil nggak mau nyalain AC misalkan, tapi pas di pertengahan jalan mobilnya panas atau kondisi dalam ruangan panas atau macet, akhirnya dinyalakan AC, ya kan? Tapi pas dia kondisi jalan itu dan RPM biasanya sudah di atas 1000 atau 2000. Nah, ketika dia dalam kondisi berjalan, mobilnya berjalan, RPM di atas 2000, tiba-tiba dia mau nyalain AC. Misalkan begini, andaikan mereka menggunakan langkah-langkah yang benar, menyalakan fan dulu, lalu menyalakan on off atau kompresor AC-nya, suhunya, AC-nya di on kan lah intinya gitu. Tapi dalam kondisi mobil kalian itu di RPM-nya 2000, dibenarkan nggak kira-kira menurut kalian? Kalian tahu jawabannya? Tulis di kolom komentar Brotomax ya. Oke? Wah, sepertinya udah agak sepi nih. Udah agak sepi Brotomax. Pas masker boleh kayaknya kan? Boleh dong, boleh nggak sih? Apa pakai masker aja nih Brotomax? Ya, yang udah nulis komentar di bawah tuh bener bro itu
Nggak boleh nyalain AC dalam kondisi RPM tinggi. Aduh, itu salah. Jangan sekali-kali dilakukan lagi ya bro. Kalau mau agak merapat sedikit agak minggir sedikit jalannya, RPM-nya diturunin dulu, baru nyalain AC sampai RPM-nya di bawah 2000. Oke? Emang kenapa sih bro Tomats? Emang nggak boleh? Boleh aja kali, kan nggak apa-apa. Bukan gitu bro. Jadi gini penjelasannya, ketika posisinya RPM di atas 2000, itu kan kerja mesin lagi berat tuh. Lagi berat-beratnya, kerja mesin lagi berat, terusnya dipaksa untuk narik kompresor untuk dinginin ruangan mobil kita. Itu berarti kalian nyiksa mobil ini. Jangan. Ya, jangan siksa mobil kalian. Nanti kompresornya cepat rusak, nanti kalian komplain, mobilnya payah nih, kompresornya jelek. Bukan begitu bro. Jadi sebenarnya ya semua mobil itu kan sudah didesain khusus, sudah diuji khusus. Makanya kenapa ada yang sampai dia ngasih garansi 5 tahun ya, memang karena siapkan. Kalau misalkan memang ada yang rusak sebelum waktunya, memang karena kitanya yang menggunakannya ada yang salah. Jadi gitu. Jadi yang bagusnya seperti itu ya. Kalau misalkan memang ternyata di tol atau di jalan mau nyalakan, kalau berhenti malas, ya minggir sedikit ke jalanan agak pelan, tapi gasnya dilepas, jangan diinjak sampai RPM 2000, barulah nyalain. Kalau bisa di RPM 1000 itu lebih aman lagi. Oke, jadi begitu kan. Jadi untuk penggunaan AC-nya sudah ini ya, sudah jelas pasti ya. Ya nggak bolehnya tuh apa, harus gimana, jadi seperti itu bos. Dan untuk perawatannya itu seperti anjuran ya, kalau bisa memang ada pengecekannya itu harus rutin, pengecekan oli dari si kompresor, tekanannya supaya AC-nya tetap awet. Filter AC, filter kabin itu juga harus dicek, jangan sampai nanti karena kotor ngebuat yang pertama udara di dalam ruangan jadi kotor, terusnya ngebuat sirkulasi AC-nya juga jadi kurang bagus. Sering-sering dicek kondensornya, evaporatornya, supaya evaporatornya tetap bersih, tetap dicek, jangan sampai evaporatornya banyak sumbatan-sumbatan yang akhirnya ngebuat evaporatornya menjadi bocor. Seperti itu bro. Dan kalau bisa juga sekarang kan banyak sekali tuh bengkel-bengkel yang menyediakan jasa treatment AC, itu bagus juga tuh. Apalagi zaman corona ya, emang sih bagus banget tuh. Ya mungkin minimal sebulan kecepatan kali ya, 3 bulan lah seenggaknya kalian melakukan treatment. Tapi kalau kalian yang mobil-mobilnya dipakai buat taksi online, kalau bisa sih sebulan sekali biar aman buat kalian juga. Seperti itu bro. Jadi ingat, umur AC itu tergantung dari pemakaian kita. Ada yang sampai 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, itu nggak ada masalah. Ingat, umur AC itu tergantung dari pemakaian kita dalam menggunakan AC mobil itu. Mau AC mobil, AC rumah pun sama sebenarnya. Jadi jangan pernah menyalahkan si pihak mobil, showroom mobil atau merek-merek mobil. Nih kalau ini mobil ini AC-nya bla 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 bla. Ya memang mungkin beberapa kasus ada yang seperti itu. Kalau kebetulan kita dapat mobil yang kondisinya kurang baik, cuman memang itu persekian ribu lah, jarang banget lah. Dan semua itu mobil jadi gini, ini buat keseluruhan juga ya. Banyak bilang mobil ini A susah, ini A B C D mobil ini susah. Enggak sih, sebenarnya semua mobil itu bagus, tergantung kita ngerawat, termasuk AC ini ya. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan tips dari Bro Tomats ini bisa dipakai dan bisa bermanfaat sih. Kalau dipakai atau enggaknya sih tergantung kalian, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, dan bisa membuat AC kalian menjadi lebih awet lagi gitu ya. Jadi mungkin tips singkatnya, trik tips ini pengalaman Bro Tomats dan teman-teman Bro Tomats yang Bro Tomats ikut bernaung di dalamnya ya. Semoga mudah-mudahan video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian.
Eh, dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, bisa melewati coronavirus ini, dan juga mudah-mudahan virus corona ini bisa cepat-cepat berlalu dari seluruh dunia lah, jangan Indonesia aja. Ya, seperti biasa, bagi yang belum subscribe channelnya Brotomats, ayo dong bantu Brotomats untuk terus berkembang, menyediakan informasi-informasi otomotif yang mudah-mudahan nanti setelah corona virus ini nggak ada, COVID-19 ini nggak ada, Brotomats bisa lebih mengeksplor tentang otomotif yang ada di Indonesia, dan mudah-mudahan bisa road trip nih ke seluruh Indonesia nih Brotomats gitu. Jadi yang belum subscribe, ayo nih subscribe dulu, nyalakan loncengnya, dan share video ini jika video ini memang bermanfaat untuk kalian semua. Yap, seperti biasa, sebelum video ini diakhiri, Brotomats ingin mengajak kita semua saling belajar sih. Kita Brotomats juga nyontek kan, soalnya kita belajar, kita saling menambah kamus-kamus ilmu agama kita, supaya antara dunia dan akhirat kita tuh bisa seimbang, bahkan mudah-mudahan akhiratnya bisa lebih gitu bro. Apa sih, yuk kita berbagi hadis lagi, hadis pendek aja, tapi mudah-mudahan hadis-hadis pendek ini bisa bermanfaat untuk kita semua, begitu bro. Hadisnya apa sih kali ini? Nih hadisnya. Ya, hadis kali ini adalah diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yang Rasulullah berkata seperti ini: Allah senantiasa menolong hamba atau para hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi buat kita semua, yuk jangan pernah berhenti untuk kita saling menolong, kita saling membantu sesama saudara. Nggak harus saudara sama Muslim, tapi semua saudara kita yang membutuhkan itu wajib kita bantu. Tetangga, keluarga yang merasa memang kita perlu bantuan kita, jangan pernah pamrih, jangan pernah bosan untuk saling menolong, karena percaya apa yang kita lakukan pasti akan ada balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu aja video Brotomats kali ini. Semoga video ini benar-benar bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, Brotomats mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat Indonesia. Tetap semangat, jangan pernah berhenti untuk berharap sesuatu yang lebih baik datang pada diri kita.